Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK menjadi sorotan publik. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat saat mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres. Seperti diketahui, putusan MK nomor 90 PUU 21 2023 menuai polemik di masyarakat. Putusan MK ini menjadi pintu masuk putra sulung Presiden Joko Widodo melaju ke ajang Pilpres 2024 sebagai bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Dicopotnya Anwar Usman sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK akan membuat produk hukumnya itu akan terus menjadi polemik. Lalu, bagaimana dampak politiknya untuk pasangan capres khususnya Prabowo Gibran pasca putusan Majelis Kehormatan MK? Benarkah hasil putusan Majelis Kehormatan MK digunakan oleh pihak tertentu untuk mendegradasi pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka? Tim TV One mengabarkan. Terakhir yang disampaikan oleh tim redaksi kami dalam tayangan tadi ini akan menjadi pembahasan diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Malam bersama para narasumber. Apakah betul kemudian putusan MK ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para rival dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka untuk mendegradasi pasangan ini? Kemudian apakah pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat terhadap elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang. Mbak Putri. Baik, selain Kang Ujang, kita juga akan dengarkan bagaimana suara Gerindra, termasuk juga suara pengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari PDIP. Nanti kita akan perkenalkan juga yang pertama sudah bergabung dengan kita Pak Nusirwan Sujono selaku Ketua DPP PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dan juga dari pengusung tentunya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang merupakan juga politisi Gerindra sudah hadir bersama kita Pak Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Malam Pak Ujang. Malam Bang. Baik, saya akan langsung saja dengarkan bagaimana pandangan Kang Ujang. Ingin sekali ke Kang Ujang ini bagaimana melihat implikasi politik dari putusan MK ini. Ya, saya melihat sesuai dengan analisa saya ya di banyak media gitu bahwa ketika misalkan Gibran ini lolos diputuskan oleh putusan 90 itu gitu ya, artinya ada pihak katakanlah lawan politik yang tentu ingin bahwa posisi Prabowo Gibran ini terdegradasi gitu, delegitimasi. Artinya karena bagaimanapun kalau ini pasangan ini melaju gitu ya, pasangan ini terus berjalan, ini karena ada backup presiden kan kuat dianggapnya. Maka salah satu yang penting adalah bagaimana mendegradasi pihak ini. Baik, caranya? Dan dalam politik biasa, ya tentu membangun konstruksi isu ya agar pasangan ini bisa terdegradasi. Baik, putusan MK ini kemudian dimainkan begitu, diolah menjadi isu tertentu. Jadi politik itu kan biasa goreng-menggoreng gitu kan, memainkan isu ya dalam konteks ya kalau saya katakan kan tadi di politik cuma ada dua, bagaimana membangun pencitraan, yang kedua mendegradasi lawan, Anda membusuk-busuki lawan. Nah dalam konteks itu ya ini yang dimainkan, pencitraannya dibangun, membusuk-busuki lawan, mendegradasi lawan juga dilakukan, dan itu dalam konteks politik biasa. Degradasinya dalam bentuk apa, kemudian juga pencitraannya dalam bentuk apa yang sudah terjadi ya sejauh ini menurut Kang Ujang? Ya karena begini, konstruksinya kan begini, bahwa MK dianggap hakimnya kan melanggar etik berat, maka kan putusannya dianggap sat-sat dianggap. Padahal kalau kita lihat putusan itu kan final. Putusan itu bagaimanapun walaupun kita pahit, kita juga menolak, saya akademisi juga, tetapi kalau sudah diputuskan harus diterima. Yang bisa membatalkan putusan MK 90 itu adalah MK-nya sendiri. Makanya masuk gugatan lagi yang terbaru itu. Nah, pisahkan antara masyarakat melihatnya, nah lawan politik nih melihatnya bahwa ingin mendegradasi dengan cara tadi, wah kok hakimnya misalkan terkena etik,
ya kok putusannya masih berlaku, masih jalan. Nah di situ sebenarnya poinnya. Oke, Tetapi baik. saya ingin mengatakan, saya objektif saja. Ya dalam konteks itu ya kita lihat putusan Mahkamah MK sudah dieksekusi katakanlah ya. Ya. Lalu juga keputusan 90 juga sudah jalan. Ya maka kita lihat nanti pertarungan narasi ke depan seperti apa. Baik. Kita langsung saja tanya kepada sang rival dari pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Pak Nusirwan yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD. Bagaimana kemudian ini bisa Pak diolah menjadi isu kemudian untuk bisa mendegradasi pasangan lawan? Ya, sebetulnya kalau disebut mendegradasi, yang membuat drama keputusan MK seperti saat ini itu kan tentu bukan dari pihak yang ingin mendegradasi. Jadi siapa yang mendegradasi dan siapa yang terdegradasi itu kan silahkan dinilai sendiri. Seolah-olah judul pada hari ini memanfaatkan apa yang menjadi keputusan. Sebetulnya ini kan arah yang memang diinginkan sejak awal. Diinginkan siapa, Sepertinya Pak? demikian dan terkonfirmasi akhirnya pada keputusan untuk meloloskan dan demikian. Maka sebetulnya pertanyaan ini tentu bukan pada kami ya. Kalau kami sudah siap, tentu akhirnya akan muncul sebuah kondisi yang tidak menguntungkan karena ada keberpihakan dan itu kita sudah siap dengan kondisi seperti itu. Kita sudah sering mengalami kondisi seperti demikian. Jadi bukan judulnya mendegradasi dari pihak lawan kami, tidak, malah kita bagian yang menerima sebuah keputusan yang itu memang diharapkan sejak awal ya, drama atau katakanlah sinetronnya memang terkonfirmasi demikian gitu ya kejadiannya. Bahkan dengan munculnya keputusan adanya mahkamah kehormatan itu sudah apapun keputusannya sudah mengkonfirmasi adanya sebuah atau proses yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah aturan, kaidah-kaidah hukum, sehingga sebetulnya dari kami sudah siap saja kondisi yang memang ke depan akan tidak berpihak kepada kami. Tapi apapun bahwa kita siap untuk menjaga kemenangan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ke depan nanti. Demikian. Sempat terpeleset tadi lidahnya Pak Nusirwan. Tapi kita lewati, kita akan minta pandangan dari Pak Wihadi. Pak Wihadi, bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan bahwa ini dramanya semuanya rencananya sudah dari awal dan tujuannya tercapai itu kalau kata Pak Nusirwan. Pak Wihadi. Saya kira kita mesti harus ke belakang bahwa di sini bukan sesuatu drama. Kalau sesuatu drama itu yang saya katakan Presiden Jokowi bahwa ini politik ini banyak dramanya sekarang. Tapi tidak, kita tidak bicara drama, tetapi kita bicara fakta hukum. Jadi saya kira keputusan MK nomor 90 itu sudah final pending. Jadi final, sudah tulisan akhir. Nah kemudian pada saat ini keputusan MK 90 itu kan mengadili norma. Kalau MK itu adalah etik. Jadi saya kira mesti harus dibedakan. Artinya di sini bahwa keputusan MK 90 ya sudah dijalankan dan sekarang pun ini sudah dijalankan dengan perubahan undang-undang pemilu yang ada saat ini dan juga KPU juga sudah menerbitkan PKPU turun daripada undang-undang tersebut yang merupakan perubahan daripada keputusan MK nomor 90. Jadi saya kira ini sudah selesai. Yang disampaikan oleh Pak Nusirwan bahwa kita siap untuk melakukan konsultasi lagi untuk berikutnya pemilihan presiden dengan mengadu program dan kita sama-sama melihat bagaimana rakyat nanti akan memilih siapa daripada presiden kita berikutnya. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang sudah selesai. Saya kira permasalahan MK ini sudah selesai. Tidak perlu lagi kita bicarakan masalah MK ini menjadi suatu
ganjalan, tetapi ini adalah produk hukum yang sudah selesai, dan kemudian kita hadapi berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemilu yang riang gembira untuk pemilihan baik itu legislatif maupun presiden yang bersama-sama. Jadi saya kira ini legal standing-nya sudah jelas semuanya. Tapi Pak Wihadi, bagaimana dengan tanggapan publik yang mengatakan bahwa putusan MK nomor 90 itu seakan menjadi karpet merah, seakan ada backup yang sangat positif kepada Prabowo Subianto dan Mas Gibran, begitu ini menguntungkan, tapi kemudian ini melemahkan pihak lawan. Bagaimana dengan pandangan seperti itu Pak Wihadi? Jadi begini, keputusan MK 90 itu adalah keputusan yang boleh dikatakan membuka peluang kepada generasi muda untuk melakukan pesta demokrasi, untuk berperan kepada negara ini, untuk lebih menjadi pemimpin negara ini terbuka. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal keberpihakan daripada demokrasi untuk generasi muda. Kita tahu bahwa saat ini pemilih yang ada saat ini adalah 50% adalah generasi muda, yaitu milenial dan Gen Z. Jadi saya kira ini adalah merupakan keberpihakan. Jadi saya kira ini bisa saja ini terjadi bukan hanya kepada Mas Gibran, tetapi bisa saja kepada semuanya. Jadi saya kira inilah merupakan satu keputusan yang keberpihakan kepada generasi muda, dan generasi muda untuk bisa lebih berperan lagi dalam kepemimpinan ke depan. Baik, Pak Nusirwan, bukan drama kok Pak, dan bahkan ini merupakan bentuk keberpihakan demokrasi terhadap kaum muda, Pak Nusirwan. Tentu benar kalau diasumsikan untuk generasi muda, tidak ada yang menghalangi generasi muda tampil menjadi pemimpin. Ini bukan statement saya saja, tapi nanti tentu publik akan menilai bahwa munculnya pemuda, munculnya generasi baru, generasi milenial, apapun sebutannya yang lebih muda daripada kami itu semua pasti tidak ada yang menolak. Sepertinya yang mereka cermati atau katakanlah publik atau rakyat adalah caranya. Proses ini saya tidak mengatakan salah dan benar, tentu rakyat yang akan menilai proses cara tersebut. Sehingga kalau misalnya tadi ada implikasi berkaitan dengan konsekuensi penilaian dan sebagainya, ya sudah, ini konsekuensi yang harus kita terima di semua pihak. Akan negatif, akan positif, tapi beberapa argumentasi yang berkaitan dengan kepemudaan, dengan generasi muda, sekali lagi berkali-kali selalu kami katakan, sedikit pun kami tidak menghalangi generasi muda untuk tampil. Hanya cara yang itu akan dibaca, hanya prosesnya yang akan dibaca oleh publik. Nah, saya tidak masuk kepada benar dan salah, publik yang akan menilai sampai kepada kondisi ada mahkamah kehormatan, ada ini dan sebagainya. Itu kami serahkan kepada rakyat tentang proses atau cara tersebut. Demikian mungkin tanggapan saya. Ya, nanti bisa ditanggapi juga oleh Pak Wihadi, bicara ini soal proses, soal caranya. Apakah kemudian ketika publik melihat ini, Kang Ujang, mempengaruhi pikiran dari masyarakat, mempengaruhi dari grassroots ini, bagaimana cara pandang mereka, persepsi mereka terhadap pasangan Prabowo dan juga Gibran. Tapi nanti Kang Ujang bisa dijawab setelah jeda berikut ini, kami segera kembali saat lagi.